Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Balas Dendam Misteri Yang Tak Dianggap, karya dari author Keys, bab 83, Sampai Jumpa Lagi Anak Papa. Persembahan Audiotune dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Hai. Andreas menyapa Vino dengan suara yang bergetar menahan tangisnya. Pertama kalinya Andreas menimbang anak kandungnya sendiri, atau lebih tepatnya sosok bayi mungil yang dulu pernah diabaikan kehadirannya. Sekarang Andreas sangat menyesali perbuatannya itu. Dia merasa sangat jahat dan bejat. Dua wanita telah ia sakiti, satu anak kandung ia abaikan, dan satu lagi telah pergi meninggalkan dirinya karena keegoisan Andreas sendiri. Sekuat mungkin Andreas menahan air matanya agar tidak tumpah. Dia menelisik wajah tampan Vino yang sangat mirip dengannya. Kemana saja aku selama ini? Kenapa aku tidak bisa melihat keberadaannya dulu? Lihatlah, wajahnya sangat mirip denganku. Maafkan papa sayang, maafkan papa yang terlalu pecundang. Batin Andreas menangis. Paman sedih ya? Jangan sedih lagi. Karena udah ada Vino yang bakal peluk paman. Bocah kecil itu memeluk leher Andreas, membuat pria tampan itu tak sanggup lagi menahan air matanya untuk tidak jatuh. Air mata Andreas jatuh dari pelupuk matanya. Pria tampan itu menangis dalam diam. Dia mengeratkan pelukannya, meresapi hangatnya pelukan pertama dirinya bersama dengan Vino. Kinara yang melihatnya pun tak kalah sedih. Dia bertanya-tanya dalam hati, mengapa Andreas baru meminta maaf dan memeluk Vino sekarang? Kemana perginya pria itu saat Vino benar-benar membutuhkan sosok ayah? Namun tak dapat dipungkiri bahwa ada rasa lega dalam hatinya, karena Andreas telah menerima kehadiran Vino. Dirga yang melihat raut wajah Kinara terlihat sedih pun langsung membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Dia mengusap punggung Kinara lembut seraya berbisik di telinga Kinara. Ikhlaskan semua sayang. Jangan biarkan ego dan dendam mengendalikan hatimu. Setiap manusia mempunyai kesalahan pada manusia yang lain, dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mau memaafkan dengan mudah. Memaafkan bukan berarti melupakan. Akan tetapi dengan memaafkan hati kita bisa menjadi lebih tenang dan damai. Otak dan hati kita tidak lagi disibukkan memikirkan mereka yang menyakiti kita. Karena apa? Karena kita sudah lebih dulu memaafkan mereka sayang. Dirga menasihati istrinya itu dengan kata-kata bijaknya. Dia tak ingin Kinara menjadi sosok yang bengis dan penuh dendam. Kinara merasa terharu dengan kebaikan Dirga. Dia bersyukur karena Dirga mau menasihati dirinya dalam kebaikan. Biasanya, suami baru pasti akan melarang istrinya bertemu dengan sang mantan dengan alasan cemburu atau apalah. Akan tetapi Dirga berbeda. Tak hanya mengizinkan Kinara bertemu dengan Andreas, dia juga mengizinkan Vino memeluk sosok ayah kandungnya itu. Namun Dirga akan tetap memantau pergerakan istrinya bila bersama dengan Andreas atau dengan pria lainnya. Jangan sampai kebaikannya disalahgunakan oleh Kinara atau pria lainnya. Terima kasih, Habi. Kamu memang pria yang sangat baik. Aku bangga bisa menjadi istri kamu. Balas Kinara pelan seraya memeluk erat tubuh Dirga. Aku lebih bangga karena punya istri sekuat kamu. Ujar Dirga membuat Kinara tersenyum manis dalam pelukan pria tampan itu. Kembali lagi pada Andreas, yang terlihat begitu bahagia bisa menggendong dan berbicara dengan Vino. Bocah itu sangat mudah akrab dengan Andreas. Terlebih lagi sosok Andreas yang saat ini mengeluarkan aura positif. Kamu sangat tampan, Boy. Paman benar-benar kagum lihat wajah tampan kamu. Andreas menggoda putra kandungnya itu, membuat Vino tersenyum sombong. Bocah itu membusungkan dadanya lalu menepuknya perlahan. Vino memang tampan dari lahir. Balasnya dengan raut wajah serius membuat Andreas tergelak. Dia tak menyangka Vino mewarisi sikapnya yang saat kecil sangat suka memuji diri sendiri. Kinara dan Dirga begitu sabar melihat interaksi Andreas dan Vino yang tampak semakin akrab. Meski mereka baru berbicara beberapa saat yang lalu, bahkan Andreas seperti tak menganggap kehadiran Kinara dan Dirga. Karena saking bahagianya, dia bisa berbicara, memeluk, dan bercanda dengan putranya itu. Setelah cukup bermain dengan Vino, mereka pun keluar dari restoran tersebut. Andreas masih saja menggendong Vino, mengantarkan putranya itu ke depan mobil Dirga. Bilang sampai jumpa lagi, Paman, ujar Kinara pada Vino yang sekarang sudah berada dalam gendongannya. Sampai jumpa lagi, Paman. Vino mengikuti perintah Kinara. Bocah kecil itu tersenyum polos ke arah Andreas, yang juga tersenyum hangat ke arahnya. Sampai jumpa lagi. Anak papa.
Batin Andreas seakan tak rela berpisah dengan Vino. Namun pria itu sadar bahwa dia tak boleh serakah. Cukup diizinkan bertemu dengan Vino, itu sudah lebih dari cukup. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.